Kemudian saya akan menyapa Mas Dino Patijalal. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya, Mas. Mas, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca tulisan Mas Dino di Rakyat Merdeka Online kalau tidak salah tentang jurus ampuh untuk bisa mengalahkan COVID-19. Saya tertarik tentang bahwa dalam melawan COVID-19 ini tidak hanya nasionalisme tetapi internasionalisme. Mungkin bisa dielaborate atau dijelaskan kepada publik, Mas. Apa itu sebenarnya? Ya, terima kasih pertama, dan saya ingin mengucapkan melalui Mas selamat ulang tahun kepada Pak Doni ya, Kepala BNPB ya, juga sahabat saya, dan juga terima kasih atas dedikasi yang luar biasa dari teman-teman di BNPB. Kami sungguh bangga mempunyai lembaga dan orang-orang yang berjiwa sangat patriotik ya. Kalau menurut saya memang, dan alhamdulillah itu sekarang sudah mulai terjadi. Ini artikel yang saya tulis sekitar sebulan lalu, di mana saya menyatakan bahwa untuk menangani COVID tidak cukup hanya lockdown atau PSBB dan lain sebagainya, tapi juga harus ada faktor kerjasama internasionalnya. Dan waktu itu memang masih sangat minim di dunia internasional kerjasama, karena semua negara masih bingung ya, dan cenderung melindungi diri sendiri. Namun sekarang sudah mulai bergerak roda-roda kerjasama, baik di ASEAN maupun di G20 maupun di PBB. Dan kalau kita mau keluar dari krisis ini, memang yang penting harus ada kerjasama internasional, tapi juga harus ada leadership. Nah, sayangnya untuk leadership ini yang diharapkan tentu Amerika, tapi Amerika nggak siap ya, dan tidak tertarik untuk memainkan peran leadership ini. Bahkan kemarin ini ada voting di DKPBB, dan itu aja Amerika menolak untuk mendukung resolusi. Jadi sekarang ini masalahnya kerjasama sudah mulai naik, but who will play the leadership role? Iya. Kemudian kalau menurut Mas Dino sendiri, langkah kebijakan luar negeri atau foreign policy bagaimana yang bisa Indonesia ambil dalam rangka memerangi pandemi COVID-19 ini, Mas? Tentu banyak dimensinya. Yang paling pertama tentu kita harus memanfaatkan jaringan internasional kita untuk membantu mengalahkan COVID di dalam negeri. Deal dengan Korea kemarin misalnya sangat bagus sekali, ya kan. Kemudian kita juga harus meningkatkan diplomasi vaksin, karena yang kita khawatir adalah vaksin itu masih 1 tahun mungkin ya baru bisa difinalkan dan kemudian diproduksi dan didistribusi, dan semua negara akan rebutan, dan mungkin yang akan terkena, yang paling sulit mendapatkan adalah negara-negara berkembang. Nah, pertanyaannya Indonesia ngantrinya di keberapa nih nanti ya pada saat vaksin itu mulai didistribusikan. Sementara ekonomi akan semakin melambat, bahkan mungkin kita akan memasuki situasi krisis. Jadi kita benar-benar harus mengencangkan diplomasi vaksin ini. Dan juga kalau bisa kita harus membuat WHO itu suatu platform internasional di mana semua negara benar-benar dapat bekerjasama. Jangan menjadikan WHO tempat bersaing yang secara negatif gitu, karena gejala itu ada. Baik, Mas Dino. Terakhir mungkin pesan-pesan buat masyarakat, Mas Dino, dalam rangka memerangi COVID-19 ini, mungkin apa yang bisa disampaikan? Karena ini ada temanya diaspora, saya ingin menyatakan bahwa diaspora itu ada sekitar 6-8 juta orang di seluruh dunia, dan alhamdulillah hanya sekitar 600, walaupun itu agak tinggi ya, yang terkena COVID-19, dan sekitar 300 sudah sembuh. Tapi juga diaspora di luar negeri banyak yang menderita. TKI yang merupakan pahlawan devisa sekarang sedang lumpuh, 70.000 baru dikembalikan dari Malaysia ke tanah air. Jadi dampak ekonomi bagi diaspora di luar akan sangat besar, tapi juga diaspora ingin menjadi bagian dari solusi. Banyak diaspora yang telah memberikan sumbangan, sejumlah peneliti diaspora juga bekerjasama dengan departemen teknologi di tanah air untuk membantu memerangi COVID. Jadi intinya diaspora adalah bagian dari penderitaan bangsa kita juga ya, ikut menderita tapi juga ikut mencari solusi, dan yang paling penting sekarang adalah solidaritas sosial dan solidaritas ekonomi, dan diaspora adalah salah satu komponen penting
dalam solidaritas sosial ekonomi yang akan menjadi salah satu solusi kita mengalahkan COVID-19. Baik, terima kasih Dr. Dino Patijalal, penggagas Kongres Diaspora Indonesia dan penggagas Indonesia Diaspora.